CEO kaya raya nikahkan putrinya dengan pemuda miskin yang berhasil menyembuhkan putrinya yang buta dengan ramuan herbal ajaib. Mentari pagi mulai menyibak selimut kabut yang menyelimuti bukit, menyinari dinding kaca gedung-gedung tinggi di kejauhan. Namun, bagi Alda, fajar itu tak ubahnya sebuah transisi suara. Dia duduk di balkon kamarnya yang luas, dengan tangan mengepal di pangkuannya, merasakan hangatnya sinar matahari perlahan-lahan merambat di kulit lengannya. Itu adalah satu-satunya warna yang bisa dia rasakan secara konsisten, sensasi hangat yang memberitahunya bahwa hari telah mulai. Di depannya, terhampar pemandangan kota metropolitan yang sibuk, sebuah lukisan megah yang tak pernah bisa dia nikmati. Dunianya, selama 5 tahun terakhir, adalah palet suara, bau, dan tekstur. Sebuah kanvas kosong yang dibiarkan dilukis oleh orang lain melalui kata-kata, seringkali dengan warna-warna yang terlalu cerah karena kasihan atau terlalu suram karena ketidakmampuan. Dingin, Non Alda? Suara lembut Nenek Sari, pengasuh setianya sejak kecil, memecah kesunyian. Aku sudah sediakan syal di sini. Alda menggeleng halus, senyum tipis mengukir di bibirnya. Tidak perlu, Nenek. Biarkan kulitku merasakan matahari. Ini seperti lukisan hangat yang tidak bisa kulihat. Suaranya jernih, tapi ada getar kepedihan yang tertahan di dalamnya. Dia mendengar langkah Nenek Sari mendekat dan sesuatu yang lembut, mungkin syal wol halus itu, tetap dililitkan di bahunya. Bapak sudah pulang larut malam lagi, bisik Nenek Sari, mencoba mengalihkan perhatian. Dia bilang, ada dokter baru dari Swiss yang akan dia datangkan minggu depan. Angin pagi berhembus, membawa serta harum melati yang ditanam dalam pot di balkon. Alda menarik napas dalam-dalam. Dokter lagi. Sudah berapa banyak? Nenek? Berlin, New York, Tokyo. Setiap harapan baru terasa seperti jarum yang menusuk lukanya yang lama. Setiap kali dia membiarkan dirinya berharap, dan setiap kali dia jatuh lebih dalam ke dalam kekecewaan. Ayah tidak pernah menyerah. Ya, dia tidak akan pernah menyerah untukmu, sayang. Nenek Sari mengelus punggung Alda. Dia mencintaimu lebih dari apapun. Terkadang, aku merasa cinta ayah seperti sebuah beban. Desis Alda, suaranya hampir tak terdengar. Aku adalah proyek yang tidak pernah selesai. Sebuah masalah yang harus dia pecahkan dengan uang dan pengaruhnya. Dia memutar tubuhnya, memandang ke arah suara Nenek Sari. Aku bahkan sudah lupa wajahnya, Nenek. Hanya suaranya yang kuingat. Bayangan samar di kepalaku yang sudah mulai memudar. Nona. Nenek Sari bersedih. Tiba-tiba, langkah tegas dan berat terdengar mendekat dari dalam kamar. Alda, sudah bangun? Suara Pak Takim, dalam dan berwibawa, namun terdengar lelah. Ayah. Alda segera menyapu sudut matanya dengan cepat, mengenakan ekspresi netral. Iya. Ayah, aku sedang menikmati pagi. Pak Takim berdiri di pintu balkon, memandangi putri semata wayangnya. Dia melihat betapa kecil dan rapuhnya Alda di tengah kemewahan yang mengelilinginya. Seorang putri yang terpenjara dalam menara gadingnya sendiri. Hatinya terasa sakit. Dengar, Alda, aku ada kabar baik. Ada seorang spesialis terkemuka dari Swiss. Ayah. Potong Alda dengan lembut tapi tegas. Tolong, tidak sekarang. Dia membalikkan tubuhnya lagi, menghadap ke arah angin. Aku hanya ingin duduk di sini, merasakan angin, membayangkan bagaimana rupa awan pagi ini. Apakah warnanya putih bersih? Atau ada semburat jingga dari matahari? Suaranya pecah. Aku sudah lupa warna jingga, Ayah. Diam yang memilukan menyelimuti mereka. Pak Takim menatap putrinya. Rasa bersalah dan sakit hati yang tak tertahankan menggerogotinya. Dia, seorang raja bisnis yang bisa mendapatkan hampir segalanya, ternyata tak berdaya membeli kembali penglihatan untuk anaknya. Kekayaannya yang begitu besar tiba-tiba terasa tidak ada artinya. Alda. Gumamnya, suaranya serak. Tidak apa, Ayah. Alda memaksakan senyum yang lebih lebar. Sebuah pertunjukan keberanian yang membuat hati sang ayah semakin hancur. Aku tahu ayah melakukan yang terbaik.
Aku hanya butuh waktu sendiri sebentar. Pak Takim mengangguk, lupa bahwa putrinya tidak bisa melihatnya. Dia berbalik dan pergi dengan langkah berat, meninggalkan Alda sekali lagi sendirian dalam kegelapannya, dikelilingi oleh semua kemewahan yang tidak bisa memberinya satu hal yang paling dia inginkan, untuk melihat kembali wajah orang yang dicintainya, untuk melihat dunia dalam semua warnanya yang sebenarnya. Dia menjabat tangannya erat-erat, merasakan betapa luas dan hampa dunianya yang gelap itu. Sebuah istana megah yang terasa lebih seperti penjara yang mewah. Sementara kemewahan dan keputusasaan bersemayam di puncak bukit, kehidupan di kaki bukit justru berdenyut dengan kesederhanaan dan harapan yang tak kenal lelah. Kabut pagi masih menyelimuti hutan lebat ketika Ferdi sudah melangkah mantap di antara semak-semak basah. Tas kulit usang yang selalu menempel di punggungnya sudah terisi setengah oleh aneka dedaunan hijau, akar-akaran, dan bunga-bungaan yang, bagi mata awam, tak lebih dari tumbuhan liar biasa. "Selamat pagi, Ibu Hutan," bisiknya ritualistik sambil menyentuh kulit kasar sebuah pohon beringin tua. Suara kicau burung dan desir angin di antara daun-daun adalah musik yang mengiringi langkahnya. Bagi Ferdi, hutan ini bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan sebuah perpustakaan raksasa yang menyimpan segala rahasia penyembuhan. Setiap tanaman memiliki cerita, setiap akar menyimpan khasiat. Pengetahuan ini adalah warisan terberat dari almarhum neneknya, seorang tabib tradisional yang dihormati sebelum desa ini tersentuh modernitas. Nenek selalu bilang, yang kita butuhkan sudah disediakan alam. Tinggal bagaimana kita mau belajar membacanya, ucap Ferdi pada seekor tupai yang melompat di dahan atas. Ia tersenyum, mengenang sosok wanita tua yang sabar itu. Dialah yang mengajarkannya membedakan daun sembung yang pahit untuk pegal linu, dari daun mint yang menyegarkan untuk penurun panas. Dialah yang memperkenalkannya pada akar wangi yang harum, dan bunga telang biru yang bisa menyeduh teh menjadi biru keunguan. Tiba-tiba, matanya yang tajam menangkap sebaran warna ungu muda di antara rimbunnya hijau. Hatinya berdebar. Itu adalah bunga kaca piring. Jarang ditemukan di ketinggian ini. Neneknya pernah bercerita, getah bunganya yang bening seperti kristal bagus untuk iritasi mata. Dengan hati-hati, Ferdi mendekat. Tangannya yang kasar namun lincah mulai memetik bunga-bunga itu satu persatu, memastikan tidak ada yang rusak. "Sudah kuduga kau bersembunyi di sini," gumamnya puas. Tiba-tiba, suara batang patah dan langkah kaki tergesa-gesa memecah kedamaian. Ferdi. Ferdi menoleh. Itu Rudi, teman sebayanya yang bekerja sebagai kuli bangunan. "Ada apa, Ruth? Terburu-buru sekali?" tanya Ferdi, sambil tetap fokus mengumpulkan bunganya. "Ada kabar, Fer, dari atas," Rudi berkata sambil terengah-engah, menunjuk arah rumah megah Pak Takim di puncak bukit. Katanya putri mereka, si nona buta itu, terjatuh di taman kemarin. Hampir saja terjerumus ke selokan. Jantung Ferdi berhenti sejenak. "Apa? Alda?" Nama itu terlintas begitu saja di benaknya. Meski tak pernah benar-benar bertemu, seperti hampir semua warga di kaki bukit ini, dia tahu tentang Alda. Sang putri cantik yang hidup dalam kegelapan. Sebuah rasa iba yang dalam menyelinap di hatinya. Iya, nona itu. Untung ada yang menolong. Tapi, yang jadi buah bibir, ada yang bilang dia coba bunuh diri. "Fer?" bisik Rudi dengan mata berbinar-binar, menikmati sensasi gosip yang dia bawa. Ferdi mengerutkan kening. "Jangan asal bicara, Ruth. Kau dengar sendiri? Atau cuma tebakan orang?" Rudi sedikit tertunduk. "Yah, kata orang-orang sih gitu. Sedih, kan, hidup di dunia gelap, meski kaya raya." Ferdi memandang ke arah puncak bukit. Pikirannya melayang. Dia membayangkan seorang gadis, terjebak dalam kegelapan, hampir terjatuh. Rasa ingin membantu menggelegak dalam dirinya. Warisan pengetahuan neneknya bukanlah untuk disimpan sendiri. "Nenek pernah bilang," ucap Ferdi perlahan, seolah berbicara pada dirinya sendiri dan juga pada Rudi. "Pengobatan yang paling hebat bukanlah yang paling mahal, tapi yang tepat pada waktunya, dan datang dari niat yang tulus." "Jadi, mau kau apain? Kau cuma pemetik herba, Fer. Mereka orang-orang besar. Mana mau mereka dengarin kau?" sindir Rudi.
Ferdi menatap tas kulitnya yang penuh dengan harta karun, hutan. Sebuah tekad mulai mengkristal dalam benaknya. Mungkin ini adalah alasan mengapa neneknya mewariskan ilmu ini padanya. Bukan sekadar untuk menyambung hidup, tapi untuk benar-benar menghidupkan. Aku tidak tahu, Ruth. Tapi, aku tidak bisa hanya diam. Aku punya sesuatu yang mungkin bisa membantu. Sebuah ramuan nenek untuk mata. Pernah nenekku pakai untuk menyembuhkan katarak eyang kota dulu. Rudy memandangnya dengan tidak percaya. Kau ini mimpi, Fer. Mereka punya dokter dari mana-mana. Mana mungkin mereka mau percaya sama kau? Lebih baik mencoba dan gagal, daripada tidak mencoba sama sekali dan menyesal kemudian, jawab Ferdi dengan keyakinan yang mengejutkan. Aku harus mencoba. Untuknya. Dia mengikat erat tas kulitnya. Pikiran tentang Alda dan ramuan neneknya tak lagi bisa lepas dari benaknya. Perjalanan pulangnya terasa berbeda. Hutan yang biasanya menjadi pelariannya, kini terasa seperti sebuah persiapan. Dia tidak tahu bagaimana caranya menghadap orang sepenting Pak Takim, tapi satu hal yang dia tahu, dia harus membawa cahaya dari kaki bukit ini ke puncak tempat sang putri cahaya tengah terpenjara dalam kegelapannya. Hari-hari berikutnya, pikiran Ferdi terus-menerus dipenuhi oleh bayangan sang putri di atas bukit dan desas-desus tentang kejadian yang nyaris merenggut nyawanya. Keyakinannya untuk menawarkan bantuan tidak goyah, meski ejekan Rudy dan realitas keras tentang status sosialnya terus menggema di telinganya. Baginya, ini bukan lagi sekadar soal membuktikan khasiat ramuan neneknya, melainkan sebuah panggilan hati yang tidak bisa diabaikan. Akhirnya, dengan niat bulat dan tas kulit berisi beberapa contoh ramuan sederhana serta daun-daunan pilihan, ia memulai pendakiannya menuju istana di puncak bukit. Sementara itu, di dalam tembok marmer rumah megah itu, Alda merasakan kegelisahan yang berbeda. Kejadian nyaris celaka beberapa hari lalu meninggalkan bekas yang dalam. Bukan karena trauma fisik, melainkan karena reaksi berlebihan dari ayah dan para pengawalnya. Ruang geraknya kini semakin dibatasi, membuatnya merasa seperti tawanan di istananya sendiri. Ayah, aku mohon, pinta Alda suatu pagi, suaranya penuh tekad saat dia mendengar langkah Pak Takim mendekati ruang santainya. Aku tidak bisa terus-terusan dikurung di dalam rumah. Aku butuh udara segar. Butuh merasakan angin langsung di kulitku, bukan dari AC. Pak Takim menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan pertarungan batin antara keinginan melindungi putri satu-satunya dan menyadari kebutuhannya untuk kebebasan. Alda, ayah hanya khawatir. Kejadian waktu itu. Aku tahu, ayah. Tapi aku berjanji akan lebih hati-hati. Tolong, izinkan aku jalan-jalan ke taman di lereng bukit saja. Aku akan ditemani Satria, pinta Alda merujuk pada pengawal muda yang biasanya paling pengertian menemaninya. Setelah beberapa saat dia mempertimbangkan, Pak Takim akhirnya mengangguk lesu. Baiklah, tapi hanya 1 jam, dan Satria harus terus di sampingmu. Dengan hati berbunga-bunga meski dalam kegelapan, Alda pun dipandu Satria menuruni jalan setapak yang berkelok menuju taman yang terletak di perbatasan antara wilayah orang atas dan orang bawah. Disinilah, takdir mempertemukan dua dunia yang berbeda. Saat itu, Ferdi sudah sampai di gerbang utama properti Pak Takim. Seorang satpam dengan seragam necis langsung menghalanginya dengan sikap sangar. Mau apa kau, anak muda? Ini tempat pribadi. Hardik satpam itu, matanya menyapu tubuh Ferdi yang hanya mengenakan bantuan sederhana dan membawa tas kulit usang. Ferdi menarik napas dalam, berusaha tenang. Saya Ferdi, Pak. Saya ingin bertemu dengan Pak Takim. Saya punya ramuan herbal yang mungkin bisa membantu putrinya. Sang satpam tertawa kecut. Hah? Ramuan? Sudah berapa banyak dokter kelas dunia yang gagal? Mana mungkin kau bisa? Pergi sana sebelum kusuruh anjing. Ferdi hampir putus asa, ketika tiba-tiba langkahnya tertuju ke arah taman di lereng bukit. Dari kejauhan, dia melihat seorang gadis dengan pakaian elegan dipandu seorang pria berkaus tubuh yang dia kenal sebagai Satria, mantan teman sekolahnya dulu. Tanpa pikir panjang, dia bergegas memutar arah, menghindari gerbang utama dan mengambil jalan memutar menuju taman dari arah bawah. Di taman, Alda sedang menikmati kebebasannya. Dia berjalan pelan,
Tangannya meraba-raba daun dan bunga yang dijumpainya. "Bunga apa ini, Satria?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. "Itu bunga kana, Non. Merah tua," jawab Satria dengan sabar. Tiba-tiba, tanpa disengaja, kaki Alda menginjak batu licin. Tubuhnya oleng dan terjatuh tepat di dekat sebuah selokan kecil yang airnya mengalir deras akibat hujan semalam. "Nona!" teriak Satria yang gagal menangkapnya karena sedikit menjaga jarak. Alda menjerit ketakutan. Tangannya berusaha mencari pegangan. Saat itulah, dari balik semak, muncul sosok Ferdi. Dengan refleks yang cepat, dia menyambar lengan Alda tepat sebelum tubuh gadis itu terjatuh lebih dalam ke selokan. "Awas, Nona!" ujar Ferdi sambil menariknya dengan lembut namun pasti ke tempat yang aman. Alda terengah-engah. Jantungnya berdebar kencang. Dia merasakan genggaman tangan yang kuat dan hangat di lengannya. Bukan genggaman Satria yang dia kenal. Siapa?" katanya gemetar. "Nona, kau baik-baik saja?" tanya Satria dengan panik, mendekat dan memeriksa keadaan Alda. "Saya tidak apa-apa, Satria," jawab Alda, masih terisak. Lalu, menuju ke arah suara asing tadi, dia bertanya lagi. "Terima kasih. Tuan siapa?" Ferdi, yang masih memegangi lengan Alda, segera melepaskannya. "Saya Ferdi, Nona. Maaf, saya kebetulan lewat dan melihat Nona hampir terjatuh." "Ferdi," ucap Alda, seperti mencerna nama itu. "Terima kasih, Tuan Ferdi. Kalau bukan karena Tuan, mungkin saya..." Suaranya tercekat. "Jangan disebut Tuan, Nona. Panggil saja Ferdi," sahutnya, sedikit grogi. Dari dekat, dia bisa melihat dengan jelas kecantikan Alda, dan mata indahnya yang sayangnya tak bisa memandang. Satria, yang kini mengenali Ferdi, memandangnya dengan heran. "Ferdi? Ferdinand dari SD? Kau ini?" Ferdi mengangguk, tersenyum tipis. "Iya, Sat. Sudah lama ya." "Dunia memang kecil," gumam Alda, mencoba membayangkan wajah pria yang baru saja menyelamatkannya. "Kau tinggal di sekitar sini, Ferdi?" "Iya, Nona. Di kaki bukit. Saya pemetik tanaman herbal," jawab Ferdi, sedikit ragu. Alda mengulurkan tangannya, mencoba mencari arah Ferdi. "Sekali lagi, terima kasih banyak, Ferdi. Saya Alda." Ferdi dengan hati-hati menjabat tangan yang diulurkan. Sentuhan itu terasa halus dan hangat. "Sama-sama, Nona Alda. Saya senang bisa membantu." Pertemuan singkat itu bagai kilatan cahaya dalam kegelapan Alda, dan sebuah pintu harapan bagi Ferdi. Dua dunia yang berbeda akhirnya bersentuhan, diiringi oleh desiran angin yang seolah membisikkan bahwa takdir telah mulai berbicara. Hari-hari setelah pertemuan di taman itu terasa berbeda bagi Alda. Sebuah kegelisahan baru mengusiknya, bukan karena kegelapan yang menyelimuti matanya, tetapi karena sebuah keinginan untuk mendengar lagi suara hangat pria yang menyelamatkannya. Suara yang jernih, tanpa nada kasihan atau sikap berlebihan yang sering dia dapat dari orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, Ferdi pun tidak bisa melupakan pertemuan singkat itu. Gambaran Alda yang cantik namun rapuh, bersama dengan tekadnya untuk membantu, mengkristal menjadi sebuah tujuan yang jelas. Beberapa hari kemudian, dengan keberanian yang dipungutnya dari kenangan akan jabatan tangan mereka, Ferdi kembali mendaki bukit. Kali ini, dia tidak menuju gerbang utama, melainkan langsung ke taman di lereng bukit, berharap bisa, kebetulan, bertemu Alda lagi. Kebetulan sepertinya memihaknya. Di bawah naungan pohon beringin besar yang rindang, dia melihat Alda duduk di sebuah bangku taman, ditemani Satria yang menjaga dari jarak beberapa meter. Ferdi menarik napas dalam sebelum mendekat. "Selamat pagi, Nona Alda," ucapnya, berusaha membuat suaranya terdengar biasa saja. Alda segera menoleh ke arah suara itu. Sebuah senyum kecil langsung mengembang di bibirnya. "Ferdi? Apa benar ini Ferdi?" "Iya, Nona. Saya senang Nona masih ingat," jawab Ferdi, hatinya berbunga. "Bagaimana mungkin saya lupa suara orang yang menyelamatkan nyawa saya?" sahut Alda. "Apa yang membawamu ke sini hari ini? Apakah ada urusan dengan ayah?" Ferdi duduk di ujung bangku yang lain, menjaga jarak yang sopan.
Tidak, Nona. Saya hanya ingin memastikan Nona baik-baik saja setelah kejadian waktu itu. Dan, dia membuka tas kulitnya. Saya membawakan ini. Dia mengulurkan seikat kecil bunga berwarna-warni dan daun yang harum. Alda mengulurkan tangannya. Apa ini? Bunga-bunga dan daun wangi. Saya kumpulkan tadi pagi. Biar Nona bisa menikmati harumnya. Ini kenanga, wanginya menenangkan. Dan ini daun pandan, wanginya seperti aroma kue atau nasi. Alda membawa karangan kecil itu ke hidungnya dan menghirup dalam-dalam. Ekspresinya berubah menjadi lebih cerah. Wah, harum sekali. Terima kasih, Ferdi. Ini sangat berarti. Dia lalu memegang satu persatu bunga dan daun itu dengan lembut, seolah-olah sedang melihatnya melalui ujung jarinya. Ceritakan pada saya, Ferdi, seperti apa rupa bunga-bunga ini? Ferdi pun mulai bercerita. Dia menggambarkan kuning cerah bunga kenanga yang berbentuk seperti bintang kecil, hijau segar daun pandan yang memanjang, dan ungu lembut bunga telang yang bentuknya seperti trompet kecil. Alda mendengarkan dengan saksama. Wajahnya berbinar-binar. Bagi Alda, deskripsi Ferdi bukan sekadar daftar warna dan bentuk. Itu adalah sebuah lukisan kata-kata yang hidup, membangkitkan imajinasinya yang lama tertidur. Jadi, dunia ini masih penuh warna, ya? Gumam Alda pelan, suaranya bergetar haru. Ya, Nona. Sangat berwarna, jawab Ferdi lembut. Dan suatu hari, saya yakin Nona akan bisa melihatnya lagi. Pertemuan itu menjadi yang pertama dari banyak pertemuan lainnya. Hampir setiap 2 atau 3 hari, Ferdi akan menyempatkan diri datang ke taman, selalu dengan oleh-oleh kecil dari hutan, sebuah batu yang bentuknya unik, sebuah bulu burung yang indah, atau sekadar cerita tentang kehidupan di kaki bukit. Satria, yang melihat bagaimana pertemuan-pertemuan ini membawa cahaya baru pada wajah Nona Alda, diam-diam memudahkan mereka. Dia akan menjaga jarak, memberi mereka ruang untuk bercakap-cakap tanpa merasa diawasi. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku yang sama, Alda tiba-tiba bertanya, "Ferdi, apakah kau tidak takut padaku? Atau merasa tidak nyaman berbicara dengan seseorang yang seperti aku?" Ferdi terkejut dengan pertanyaan itu. "Tidak sama sekali, Nona. Mengapa saya harus takut? Kebanyakan orang mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka terlalu bersemangat, terlalu hati-hati, seolah-olah aku adalah benda rapuh yang akan pecah hanya karena kata-kata yang salah. Tapi denganmu, berbeda. Kau memperlakukanku seperti orang normal." "Karena Nona adalah orang normal, Nona," jawab Ferdi dengan tegas. "Kebutaan bukanlah yang mendefinisikan siapa Nona. Itu hanya bagian dari Nona, seperti rambut hitam yang indah ini atau suara lembut Nona. Yang saya lihat adalah Alda, seorang gadis yang kuat, ingin tahu, dan..." Dia berhenti, tiba-tiba sadar akan ucapannya. "Dan?" desak Alda, penasaran. "Dan seorang teman yang baik untuk diajak bicara," lanjut Ferdi, cepat-cepat mengubah kalimatnya, meski hati kecilnya berteriak sesuatu yang lain. Alda tersenyum, senang dengan jawaban itu. "Kau juga teman bicara yang baik, Ferdi. Kau adalah jendelaku ke dunia. Melalui cerita caramu, aku merasa hidup lagi." Percakapan mereka mengalir begitu, dari deskripsi awan yang berbentuk aneh, hingga cerita konyol Ferdi tentang Rudi yang hampir dimarahi ibu-ibu karena mengambil jambu tanpa izin. Alda tertawa lepas, sebuah suara yang jarang terdengar di taman yang sunyi itu. Dalam kegelapannya, Alda menemukan sebuah cahaya baru melalui persahabatan yang tak terduga ini. Dan dalam kesederhanaannya, Ferdi menemukan sebuah alasan baru untuk berharap, sebuah tujuan yang lebih besar dari sekadar memetik herbal. Sebuah benih yang ditanam oleh neneknya bertahun-tahun lalu kini mulai bertunas, disirami oleh senyuman seorang putri dan dibajak oleh niat tulus seorang pemuda miskin. Persahabatan mereka, yang lahir dari sebuah penyelamatan, mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang perlahan-lahan mengubah takdir mereka berdua. Hujan turun dengan derasnya, membasahi kaca jendela kamar Alda dengan tetesan-tetesan yang beriak. Namun, di dalam kamar yang hangat itu, suasana hatinya justru cerah. Sejak pertemuan-pertemuan rutinnya dengan Ferdi di taman,
Dunia kegelapannya mulai diisi oleh warna-warna imajinasi yang hidup. Setiap deskripsi yang diberikan Ferdi tentang daun, bunga, atau bahkan bentuk awan, adalah sebuah kuas yang melukiskan kembali dunianya. Keyakinannya tumbuh, bukan hanya pada Ferdi sebagai seorang teman, tetapi pada kemungkinan yang dibawanya. "Ayah, aku perlu berbicara serius denganmu," ucap Alda suatu malam saat Pak Takim mengantarnya ke kamar setelah makan malam yang berlangsung dalam keheningan. Pak Takim, yang wajahnya lelah oleh urusan bisnis, mengangkat alis. "Ada apa, Alda? Kau baik-baik saja?" "Mungkin lebih dari baik-baik saja, Ayah," jawab Alda, bibirnya bergetar membentuk senyuman penuh harap. Dia memandang ke arah suara ayahnya. Matanya yang indah namun tak berdaya seakan mencoba menatapnya. Aku punya seorang teman. Namanya Ferdi." Nama itu membuat Pak Takim mengerutkan kening. "Ferdi? Siapa itu? Dari mana kau mengenalnya?" tanyanya dengan nada protektif. "Ayah ingat pria yang menyelamatiku di taman beberapa waktu lalu? Dialah Ferdi. Dan sejak itu, kami sering bertemu dan berbicara di taman." Alda berhenti sejenak, menarik napas dalam untuk memberanikan diri. "Ferdi, dia adalah pemetik herbal, Ayah. Tapi bukan sembarang pemetik. Dia mewarisi pengetahuan dari neneknya yang adalah seorang tabib. Dan, dia bilang dia punya ramuan. Ramuan yang mungkin bisa membantuku." Diam yang menyergap begitu berat, sampai-sampai desisan AC pun terdengar nyaring. Kemudian, pecahlah suara Pak Takim, penuh dengan ketidakpercayaan dan sedikit kemarahan. "Apa?" hardiknya. "Alda, kau tidak serius? Seorang pemetik herbal? Dengan ramuan nenek-nenek? Kau tahu berapa banyak profesor dan dokter spesialis terkemuka di dunia yang sudah kita datangkan? Dan sekarang kau percaya pada seorang pemuda kampung?" "Ayah, tolong dengarkan dulu." "Tidak, ini konyol. Itu hanya omong kosong. Dia mungkin hanya mengincar uang kita, atau hal lainnya," bantah Pak Takim, berjalan mondar-mandir di kamar. "Ayah!" teriak Alda. Suaranya tiba-tiba penuh dengan kekuatan dan emosi yang selama ini terpendam. "Dengarkan aku. Ferdi tidak pernah meminta apa-apa. Dia bahkan tidak tahu aku akan membicarakan ini. Dia hanya temanku. Dan dia tulus. Aku bisa mendengarnya dalam suaranya, merasakannya dalam ketulusannya. Dia berbeda dari semua orang yang hanya melihatku sebagai putri buta yang malang, atau proyek yang harus diselesaikan." Air mata mulai menetes dari mata Alda yang tak bisa melihat. "Ayah, selama ini kita selalu mencari solusi dari luar, dengan teknologi dan uang yang banyak. Tapi bagaimana jika jawabannya justru ada di sini, di kaki bukit kita sendiri? Bagaimana jika yang kita butuhkan adalah kebijaksanaan lokal yang sederhana? Ferdi?" Dia menggambarkan dunia dengan begitu indahnya sehingga aku hampir bisa melihatnya. "Apa salahnya kita memberinya satu kesempatan? Hanya satu." Pak Takim berhenti mondar-mandir. Dia memandangi putrinya. Dia melihat bukan lagi pada seorang gadis yang rapuh, tetapi pada seorang wanita muda dengan keyakinan yang membara. Ada cahaya baru di wajah Alda, sebuah ketegasan yang belum pernah dia lihat sejak sebelum Alda kehilangan penglihatannya. Perubahannya adalah karena pemuda ini. "Pengetahuan herbal, katamu?" gumam Pak Takim. Nada suaranya mulai melunak, meski keraguan masih membayangi matanya. "Iya, Ayah. Dia mengenal setiap tanaman di hutan. Dia membawakan aku bunga dan menceritakan warnanya dengan begitu detail. Dia membuatku merasa terlihat, bukan sebagai seorang pasien, tetapi sebagai Alda." Suara Alda bergetar penuh perasaan. "Aku percaya padanya, Ayah. Aku mohon, percayalah padaku sekali ini." Pak Takim mendekati putrinya, berlutut di hadapannya, dan memegangi kedua tangannya. Tangannya yang besar dan berisi itu menggenggam erat jemari Alda yang halus. "Alda, sayangku, Ayah hanya tidak tahan melihatmu terluka lagi. Setiap kali harapan itu pupus, lukamu semakin dalam. Ayah takut jika pemuda ini ternyata salah, kau akan hancur sepenuhnya." Alda mengangguk, memahami ketakutan ayahnya. "Aku tahu, Ayah.
Tapi hidup tanpa mencoba sama menyakitkannya dengan kegagalan. Biarkan aku mengambil risiko ini. Untuk diriku sendiri. Diam lagi selama beberapa saat yang terasa seperti keabadian. Akhirnya, Pak Takim menghela napas panjang. Napas yang seakan mengeluarkan semua beban yang dipikulnya selama bertahun-tahun. Baiklah, ucapnya lirih. Hampir seperti sebuah doa. Ayah akan memberinya satu kesempatan. Hanya satu. Tapi ingat, Alda, ayah melakukan ini untukmu, karena kau memintanya. Bukan karena ayah percaya pada ramuan ajaibnya. Senyuman Alda melebar, cerah seperti mentari yang menerobos awan gelap. Terima kasih, ayah. Terima kasih banyak. Kau tidak akan menyesalinya. Aku janji. Kami akan lihat, jawab Pak Takim sambil berdiri. Rasa was-was dan secercah harapan yang tidak diinginkan bertarung dalam dadanya. Akan ayah atur untuknya datang besok. Dan dia akan di bawah pengawasan ketat. Keputusan telah diambil. Sebuah keputusan berani yang didorong oleh keyakinan seorang putri pada seorang pemuda sederhana, dan cinta seorang ayah yang rela mencoba apapun untuk melihat cahaya kembali di mata anaknya. Di luar, hujan masih turun, membasahi bumi, seolah mempersiapkan panggung untuk sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, langit masih mendung, menyisakan jejak-jejak hujan semalam di dedaunan. Ferdi berdiri tegang di depan gerbang besar rumah Pak Takim. Kali ini diizinkan masuk oleh satpam yang kemarin mengusirnya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut pada kemewahan yang akan dihadapinya, tetapi karena beban harapan yang kini dia pikul. Harapan Alda. Dia diantar oleh seorang pelayan yang sikapnya formal dan dingin menuju ruang kerja Pak Takim. Ruangan itu luas, dengan dinding berpanel kayu mahoni, rak buku penuh dengan koleksi langka, dan sebuah meja kerja besar dari kayu jati berukir. Pak Takim duduk di belakang meja itu, mengenakan kemeja linen sederhana namun tetap memancarkan wibawa. Dia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya dengan kacamata frameles dan setelan jas sempurna. Wajahnya tajam dan penuh perhitungan. Itu adalah Herlan, direktur utama perusahaan Pak Takim dan tangan kanannya yang paling dipercaya, dan juga, diam-diam, calon menantu yang diinginkannya. Jadi, kau adalah Ferdi, sapa Pak Takim, suaranya datar, tanpa senyuman. Matanya yang tajam mengamati Ferdi dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah mencoba mencari celah ketidakjujuran. Iya, Pak. Nama saya Ferdi, jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Dia sedikit membungkuk memberi hormat. Dan kau percaya bahwa dengan ramuan nenekmu itu, kata Pak Takim, sedikit menyeringai pada kata ramuan nenekmu, kau bisa menyembuhkan putriku, sesuatu yang gagal dilakukan oleh puluhan dokter terbaik di dunia. Ferdi menelan ludah. Dia bisa merasakan pandangan sinis dari pria berkacamata di samping Pak Takim. Saya tidak berani menjamin, Pak. Tapi nenek saya adalah tabib yang dihormati. Dia meninggalkan resep turun-temurun untuk mengobati berbagai penyakit mata, termasuk kebutaan yang gejalanya mirip dengan yang dialami Nona Alda. Saya telah mempelajarinya sejak kecil dan telah membantu beberapa orang di kampung dengan masalah mata yang lebih ringan. Herlan tak kuat menahan diri. Dengan suara yang halus namun menusuk, dia menyela. Masalah mata, ringan, di kampung, anak muda, tidak bisa disamakan dengan kondisi putri Pak Takim. Kami telah berkonsultasi dengan para ahli dari Mayo Clinic, Johns Hopkins, dan Singapura. Semua mengatakan kondisi Nona Alda adalah degeneratif saraf yang irreversible. Kau pikir secangkir teh herbal bisa memulihkan saraf yang rusak? Ferdi mengepalkan tangannya, berusaha menahan diri. Yang mulia, ini bukan secangkir teh herbal. Ini adalah ramuan yang dibuat dari tanaman langka dengan proses yang spesifik. Ilmu nenek saya mungkin kuno, tapi itu didasarkan pada pengamatan berabad-abad terhadap alam dan khasiatnya. Saya tidak meminta bayaran. Saya hanya meminta satu kesempatan untuk mencoba. Setan, kau tidak meminta bayaran sekarang, serga Herlan, mendekati Ferdi. Tapi nanti, jika, seandainya, kau berhasil, kau akan meminta imbalan yang jauh lebih besar, bukan? Mungkin sebagian dari perusahaan ini, atau status sebagai menantu. Ucapannya penuh dengan tuduhan terselubung. Mendengar itu, Pak Takim mengerutkan kening lebih dalam.
Ketakutan terbesarnya adalah ada yang memanfaatkan kondisi Alda. "Tidak, Pak," bantah Ferdi, suaranya kini lebih tegas. Matanya berani menatap langsung Herlan. "Saya hanya seorang pemetik herba. Saya tidak menginginkan kekayaan atau jabatan. Saya hanya ingin membantu Nona Alda karena dia adalah teman yang baik. Dan karena saya percaya saya bisa. Jika saya gagal, saya akan pergi dan tidak akan mengganggu lagi. Itu janji saya." Ruangan kembali hening. Pak Takim memandangi Ferdi. Dia melihat ketulusan di mata pemuda itu. Ada keberanian dan keyakinan yang polos, tanpa pamrih. Itu bertolak belakang dengan segala tipu daya dan kepentingan yang biasa dia hadapi di dunia bisnisnya. Dia teringat pada mata Alda yang berbinar tadi malam, penuh harapan yang selama ini padam. "Herlan, cukup," ucap Pak Takim tiba-tiba, memecah ketegangan. Dia berdiri dan berjalan mendekati jendela, memandang ke arah taman di kejauhan, tempat putrinya mungkin sedang menunggu dengan harap-harap cemas. "Dengar, Ferdi," katanya tanpa menoleh. "Aku akan memberimu satu kesempatan. Hanya satu. Kau boleh mencoba ramuanmu pada Alda." "Pak Takim," protes Herlan. Pak Takim mengangkat tangannya, meminta Herlan diam. Tapi, lanjutnya, kini menoleh dan menatap Ferdi dengan tatapan yang dalam dan penuh peringatan. "Ada syaratnya. Semua bahan yang kau gunakan akan diperiksa dan diuji terlebih dahulu oleh tim dokter pribadi kami. Proses pembuatannya akan diawasi. Dan jika terjadi sesuatu, apapun, yang membahayakan Alda, kau akan menanggung konsekuensinya. Apakah kau masih bersedia?" Ferdi menarik napas dalam. Dia tahu risikonya besar. Tapi keyakinannya pada ilmu neneknya dan keinginannya untuk membantu Alda lebih besar. Dia mengangguk perlahan, lalu membungkuk lebih dalam. "Saya bersedia, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak akan mengecewakan." "Kami akan lihat," gumam Pak Takim. "Kami akan lihat." Pertemuan itu berakhir. Ferdi diantar keluar dengan perasaan campur aduk. Lega, takut, namun penuh tekad. Herlan, yang tetap di dalam ruangan, memandangi punggung Ferdi dengan mata penuh kebencian dan kekhawatiran. Sebuah kesempatan telah diberikan. Sebuah harapan telah dinyalakan. Dan di balik layar, badai kepentingan mulai mengumpul, mengancam akan memadamkan api harapan yang baru saja bersinar itu. Perjalanan Ferdi yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kabin kayu Ferdi yang sederhana tiba-tiba dipenuhi oleh aura keseriusan yang tak biasa. Di atas meja kayu kasar yang biasanya dia gunakan untuk mengeringkan herbal, kini terbentang selembar kertas perkamen tua yang rapuh, ditulisi dengan aksara-aksara Jawa kuno dan sketsa tanaman yang samar. Itu adalah resep warisan neneknya, sesuatu yang sangat dia jaga. Di depannya, berdiri dua orang asing, Dr. Arif, dokter pribadi Pak Takim yang berkacamata tebal dan berwajah skeptis, dan seorang asistennya yang membawa peralatan medis portabel. "Jadi, ini resep ajaib itu?" tanya Dr. Arif. Matanya menyipit memperhatikan kertas itu tanpa menyentuhnya. "Daun pelangi, bunga rembulan, akar kehidupan. Nama-nama yang sangat puitis. Tapi bisakah Anda menunjukkan pada saya bukti ilmiah, atau setidaknya publikasi medis tentang khasiat tanaman-tanaman ini?" Ferdi menghela napas. Dia sudah menduga akan menghadapi pertanyaan seperti ini. "Ini adalah pengetahuan turun-temurun, dokter. Diturunkan melalui pengalaman dan observasi langsung, bukan melalui jurnal ilmiah. Nenek saya menyembuhkan banyak orang dengan ini." Dr. Arif menggeleng. "Pengalaman empiris saja tidak cukup, Ferdi. Tanaman liar bisa mengandung senyawa beracun atau menimbulkan reaksi alergi yang berbahaya, terutama untuk seseorang dalam kondisi Nona Alda." "Saya memahami kekhawatiran Anda, dokter," jawab Ferdi dengan sabar. "Tapi saya telah menggunakan ramuan ini, dalam takaran yang lebih ringan, untuk mengobati katarak dan infeksi mata di desa ini. Semua berhasil tanpa efek samping." Sementara itu, di ruang kerjanya, Pak Takim mendapat laporan dari Herlan. "Pak, menurut sumber saya, tanaman, daun pelangi, yang disebut-sebut Ferdi itu hanya mitos. Tidak ada catatan botanis yang valid. Ini semakin membuktikan bahwa dia hanya pembohong yang memanfaatkan harapan Nona Alda."
Pak Takim mengusap dahinya yang mulai berkerut. Dia terlihat begitu yakin, Herlan. Banyak penipu yang terlihat meyakinkan. Pak, sahut Herlan cepat. Saya sangat menyarankan untuk menghentikan sandiwara ini sebelum berbahaya. Tapi di hatinya, Pak Takim masih menyimpan secercah harapan yang ditanamkan oleh keyakinan Alda. Beri dia kesempatan untuk membuktikan. Awasi dia ketat. Kembali di Pondok Ferdi, setelah melalui perdebatan panjang, Dr. Arif akhirnya mengizinkan Ferdi untuk mencari bahan-bahannya, dengan syarat dia harus membawa serta salah satu pengawal Pak Takim yang akan melaporkan setiap langkahnya, dan membawa pulang sampel setiap tanaman untuk diuji di laboratorium. Esok paginya, dengan ransel berisi peralatan sederhana dan didampingi oleh Satria, yang ternyata adalah pengawal yang ditugaskan, Ferdi memulai perjalanannya. Perjalanan pertama menuju air terjun tersembunyi untuk mencari daun pelangi. Perjalanan yang melelahkan, mendaki tebing curam dan menyusuri sungai yang deras. Kau yakin ada daun yang bisa memantulkan warna seperti pelangi di sini? Tanya Satria, tercengang melihat medan yang sulit. Ya, dia hanya tumbuh di bebatuan yang selalu basah oleh percikan air terjun, di mana cahaya matahari membiaskan melalui kabut air. Jawab Ferdi sambil memanjat dengan lincah. Setelah berjam-jam, mereka akhirnya tiba. Dan di sana, di balik tirai air terjun, tumbuhlah tanaman kecil dengan daun yang tampak biasa. Tapi ketika kabut air membasahinya dan sinar matahari menyinari, daun itu memantulkan kilau warna-warni seperti minyak di atas air. Ini dia, seru Ferdi dengan mata berbinar. Dengan sangat hati-hati, dia memetik beberapa helai daun yang paling segar dan meletakkannya dalam wadah khusus. Selanjutnya, adalah bunga rembulan. Mereka harus menunggu hingga malam tiba di sebuah lereng bukit tertentu yang terkena cahaya bulan penuh. Bunga ini hanya mekar di malam hari, kelopaknya berwarna putih keperakan dan seolah berpendar dalam kegelapan. Sungguh menakjubkan, gumam Satria, terpana. Aku tidak pernah tahu ada bunga seperti ini di hutan ini. Inilah mengapa kita harus melestarikan hutan. Banyak rahasia penyembuhan yang masih tersembunyi di sini, jawab Ferdi sambil dengan lembut memetik bunga yang sangat rapuh itu. Pencarian terberat adalah akar kehidupan. Tanaman ini tumbuh di sebuah lembah sempit yang dijaga oleh sarang lebah liar yang ganas. Kau gila, Fer! Protes Satria ketika melihat sarang lebah sebesar tempayan itu bergantung di atas sebuah tebing, tepat di dekat akar yang mereka cari. Mereka bisa membunuh kita. Kita tidak bisa mengambil akarnya tanpa mengusir lebah-lebah itu. Tapi kita tidak boleh membunuh mereka. Mereka adalah penjaga alam, ucap Ferdi tenang. Dari tasnya, dia mengeluarkan beberapa genggam daun tertentu, lalu mengunyahnya dan mengoleskan getahnya ke kulitnya dan Satria. Ini akan menyamarkan aroma kita. Kemudian, dia membakar beberapa jenis daun kering yang menghasilkan asap wangi yang menenangkan. Asap itu membuat lebah-lebah itu tidak agresif. Dengan cepat dan hati-hati, Ferdi menggali akar yang bentuknya mirip dengan tubuh manusia itu. Setelah 3 hari perjalanan berbahaya, mereka kembali dengan selamat. Ferdi letih tapi puas. Dia membawa semua bahan yang dibutuhkan. Dr. Arif, yang mengambil sampel untuk dianalisis, terpaksa mengakui bahwa setidaknya tanaman-tanaman itu memang ada, meski dia masih meragukan khasiatnya. Bagian selanjutnya adalah meraciknya, kata Ferdi pada Satria, matanya berbinar dengan tekad. Ini adalah tahap yang paling sensitif. Perburuan telah usai, tetapi tantangan sesungguhnya belum dimulai. Ferdi tahu, meracik ramuan ini membutuhkan ketepatan dan konsentrasi yang sempurna. Sedikit kesalahan, dan ramuan itu bisa berubah menjadi racun. Kabin Ferdi yang sederhana kini berubah menjadi laboratorium darurat. Di atas meja kayu, ketiga bahan langka itu telah dibersihkan dan disiapkan dengan cermat. Wadah-wadah keramik kecil pengganti periuk tanah liat yang disetujui oleh Dr. Arif telah berjejer rapi. Ferdi akan memulai proses peracikan yang krusial esok pagi. Namun, di balik kemewahan rumah utama, sebuah pertemuan gelap sedang berlangsung. Herlan berdiri di ruang kerjanya yang mewah, menatap keluar jendela dengan pandangan dingin. Ketika Ferdi berhasil membawa pulang ketiga bahan langka itu, rasa terancamnya memuncak. Jika pemuda kampung itu berhasil, semua rencananya untuk mengambil alih perusahaan dengan menikahi Alda akan hancur berantakan. Knock knock. Masuk, sahut Herlan tanpa menoleh.
Seorang pria dengan seragam pengawal memasuki ruangan. Bram, pengawal yang bertugas mengawasi Ferdi besok. Wajahnya tampak gugup. Anda memanggil saya, Pak Herlan. Herlan berbalik. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Ah, Bram, duduklah. Dia menyodorkan sebuah segelas whisky. Bram menggeleng, tapi Herlan memaksanya untuk menghangatkan badan. Setelah Bram duduk dengan kaku, Herlan mulai berbicara dengan suara rendah dan berbahaya. Kau tahu, Bram, perusahaan ini seperti keluarga besar. Dan dalam keluarga, kita harus saling melindungi, terutama dari ancaman luar. Bram mengangguk pelan, tidak yakin dengan arah pembicaraan ini. Pemuda kampung itu, Ferdi, lanjut Herlan, mencibir. Dia adalah ancaman. Bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk Nona Alda. Ramuan liar itu bisa membahayakan kesehatannya. Tapi, Dokter Arif sudah memeriksa bahannya. Katanya aman. Bantah Bram lemah. Bahan mentahnya mungkin aman. Tapi proses racikannya, siapa yang bisa menjamin? Herlan mendekat, matanya menatap tajam. Aku tidak bisa membiarkan Nona Alda menjadi kelinci percobaan. Kau mengerti, bukan? Bram menunduk. Tangannya gemetar memegang gelas. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Herlan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari laci mejanya. Di dalamnya ada serbuk halus berwarna keputihan. Ini adalah ekstrak tanaman tertentu. Tidak berbahaya bagi orang normal. Tapi, bisa menetralkan khasiat ramuan apapun. Bahkan bisa membuatnya menjadi tidak aktif sama sekali. Bram terkesiap. Pak, saya tidak bisa. Kau bisa, desak Herlan, suaranya mendesis. Dan kau akan melakukannya. Besok, saat dia sibuk meracik, kau akan memiliki kesempatan untuk menaburkan sedikit saja serbuk ini ke dalam ramuan utamanya. Dia meletakkan bungkusan itu di depan Bram. Dengan ini, ramuan itu pasti gagal. Kita selamatkan Nona Alda dari eksperimen bodoh ini, dan perusahaan dari aib. Tapi, ini berarti saya mengkhianat Pak Takim. Kau mengkhianatinya jika kau tidak melakukannya. Hardik Herlan tiba-tiba, membuat Bram terlonjak. Kau pikir Pak Takim akan berterima kasih padamu jika sesuatu terjadi pada Alda? Tidak. Kau akan dijadikan kambing hitam bersama pemuda kampung itu. Ini untuk kebaikan semua orang. Dan tentu saja, Herlan menambahkan, nada suaranya kembali halus seperti ular. Untuk usahamu yang berharga ini, ada bonus yang sangat-sangat besar. Cukup untuk membiayai pendidikan anak-anakmu sampai ke perguruan tinggi. Bram memandangi bungkusan kecil itu. Pertarungan batin hebat terjadi dalam dirinya. Di satu sisi, kesetiaannya pada Pak Takim. Di sisi lain, ketakutan akan Herlan dan godaan uang untuk keluarganya. Akhirnya, dengan tangan gemetar, dia mengambil bungkusan itu dan menyimpannya dengan cepat di saku celananya. Baik, Pak Herlan. Saya akan lakukan. Pintar, bisik Herlan, senyum kepuasan tersungging di bibirnya. Ingat, sedikit saja, dan jangan sampai ada yang tahu. Keesokan paginya, di pondok Ferdi, suasana tegang menyelimuti. Ferdi telah memulai proses peracikan. Dia berkonsentrasi penuh, mengikuti setiap langkah yang diajarkan neneknya dengan teliti. Daun pelangi ditumbuk halus dengan alu dan lumpang batu, lalu diperas sarinya. Bunga rembulan direndam dalam minyak zaitun murni di bawah sinar matahari pagi. Akar kehidupan dikikis perlahan dan akan direbus untuk diambil ekstraknya. Bram berdiri di sudut, wajahnya pucat. Dia mengamati setiap gerakan Ferdi, menunggu kesempatan. Dokter Arif datang sebentar untuk memeriksa, lalu pergi karena dipanggil oleh Pak Takim. Ini adalah tahap terpenting, bisik Ferdi pada Satria yang juga hadir untuk membantu. Saya harus mencampur ketiga ekstrak ini dengan proporsi yang tepat. Sedikit saja salah, ramuan ini tidak akan efektif. Saat Ferdi membalikan badan untuk mengambil wadah akar kehidupan yang sedang mendidih pelan, Bram melihat kesempatannya. Dengan jantung berdebar kencang, dia melangkah cepat, membuka bungkusan kecil itu, dan menaburkan isinya ke dalam cairan bening hasil perasan daun pelangi yang sudah siap di meja. Ada apa, Bram?
Tanya Satria tiba-tiba, membuat Bram nyaris menjatuhkan bungkusan. Tidak ada apa-apa. Hanya kakiku kesemutan, jawab Bram gagap, cepat-cepat menyembunyikan tangannya. Ferdi, yang terlalu fokus, tidak menyadari interaksi singkat itu. Dia kembali dengan ekstrak akar kehidupan, lalu dengan hati-hati mulai mencampur ketiga bahan inti tersebut. Ramuan itu berubah warna, menjadi cairan jernih kebiruan yang berkilauan indah di bawah sinar matahari, persis seperti yang dijelaskan neneknya. Sudah, ucap Ferdi lega, sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Ramuan, cahaya mata, sudah siap. Dia tidak tahu bahwa di dalam ramuan yang indah itu, sudah bersemayam pengkhianatan yang bisa menggagalkan segalanya. Bram, dengan perasaan bersalah yang menghantam, tidak berani menatap mata Ferdi. Pengkhianatan dalam istana telah dilakukan. Nasib ramuan ajaib itu, dan harapan Alda, kini tergantung pada apakah racikan nenek Ferdi cukup kuat untuk mengalahkan racikan jahat Herlan. Hari yang dinanti-nantikan sekaligus ditakuti akhirnya tiba. Suasana di kamar Alda pagi itu begitu mencekam. Sinar matahari pagi menyelinap melalui tirai jendela, menerangi ruangan mewah yang dipenuhi dengan peralatan medis darurat dan obat-obatan. Dokter Arif dan dua perawatnya sudah siap siaga. Pak Takim berdiri di dekat jendela, wajahnya pucat dan tangannya berkeringat. Herlan berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, tetapi matanya yang tajam mengawasi setiap gerakan Ferdi. Ferdi masuk ke kamar dengan membawa sebuah botol kaca kecil berisi cairan kebiruan yang berkilauan. Tangannya sedikit gemetar, tetapi matanya penuh dengan keyakinan. Dia telah menghabiskan malam dengan berdoa dan memastikan tidak ada yang terlewat dari proses peracikan. Ramuan ini sudah siap, Pak, ucap Ferdi kepada Pak Takim, suaranya berusaha tenang. Pak Takim mengangguk singkat, tidak sanggup berkata-kata. Dokter Arif segera mendekat. Boleh saya lihat dulu? Ferdi menyerahkan botol itu. Dokter Arif memeriksanya dengan cermat, mengendusnya, dan bahkan meneteskan sedikit ke kertas pH. Secara fisik, tidak ada yang mencurigakan. Tapi sekali lagi, saya harus menegaskan, ini adalah prosedur yang sangat tidak konvensional dan berisiko. Kami sudah membahas ini, dokter, sahut Pak Takim pendek. Lanjutkan. Alda, yang duduk di tepi tempat tidurnya, mengenakan gaun rumah sederhana. Wajahnya menunjukkan ketegangan, tetapi ada juga semangat yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku siap, Ferdi, ucapnya lembut. Ferdi mendekati Alda, lututnya terasa lemas. Dia berlutut di hadapannya sehingga posisi mereka sejajar. Nona Alda, ini mungkin akan terasa perih atau panas di awal. Itu normal, kata nenek saya. Itu pertanda ramuan ini bekerja. Hari pertama berlalu tanpa perubahan signifikan. Alda hanya melaporkan sensasi hangat dan gatal di matanya. Herlan menyeringai sinis, sementara Pak Takim mulai kehilangan harapan. Bram merasa bersalah yang luar biasa. Pada hari kedua, sesuatu mulai terjadi. Saat makan siang, Alda tiba-tiba menjatuhkan garpunya. Ayah, aku bisa melihat bayangan, teriaknya, suaranya bergetar tak percaya. Aku bisa melihat bayangan hitam gerakan tanganmu. Pak Takim terkesiap, hatinya berdebar kencang. Benarkah, sayang? Iya, itu samar-samar, tapi itu ada. Alda mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh bayangan yang dilihatnya. Kegembiraan mulai merebak di ruangan itu. Tapi Herlan cepat mendinginkan suasana. Itu hanya sugesti, Pak. Atau bisa jadi hanya perbaikan sementara yang kebetulan. Ferdi tidak putus asa. Prosesnya belum selesai, Pak. Nenek saya bilang butuh waktu 3 hari untuk hasil sempurna. Malam kedua, Alda mengalami demam ringan. Tubuhnya menggigil, dan dia berkeringat dingin. Dokter Arif hampir saja menghentikan perawatan ini, tetapi Alda bersikeras untuk melanjutkan. Tidak, dokter. Aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berubah. Biarkan proses ini berjalan. Ferdi tidak tidur semalaman. Dia duduk di luar kamar Alda, berdoa dan percaya pada warisan neneknya. Dia tidak tahu bahwa ramuannya telah dirusak. Tapi mungkin, kekuatan ramuan neneknya dan ketulusan niatnya cukup kuat untuk melawan pengkhianatan itu.
Keesokan paginya, pada hari ketiga, saat fajar menyingsing dan sinar matahari pertama memasuki kamar Alda melalui celah tirai, keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Alda perlahan membuka matanya. Biasanya, yang dia lihat hanyalah kegelapan abadi. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada cahaya. Samar-samar, berkilauan, seperti melalui kabut tebal. Ah! Desisnya, matanya berkedip-kedip cepat. Alda? Ada apa? Tanya Pak Takim yang tidak tidur semalaman dan duduk di samping tempat tidurnya. Alda tidak langsung menjawab. Dia menggosok matanya, lalu membukanya lagi. Kabut itu perlahan mulai menghilang. Bentuk-bentuk samar mulai terbentuk. Sebuah wajah, dengan rambut yang mulai memutih dan mata yang lelah penuh khawatir. "Ah, ayah?" ucap Alda, suaranya lirih seperti angin. "Ya, sayang. Ayah di sini." Air mata mulai memenuhi mata Alda, tapi kali ini, dia bisa merasakan air mata itu. Dia bisa melihat kekaburan wajah ayahnya melalui genangan air matanya. "Ayah, aku bisa melihat," teriaknya. Suaranya pecah oleh tangis dan tawa. "Aku bisa melihat wajahmu. Samar-samar, tapi aku bisa melihatnya." Dia memalingkan pandangannya, matanya yang indah dan jernih, yang kini mulai memancarkan cahaya, berputar mengitari ruangan. Lalu, pandangannya tertuju pada pria yang berdiri di dekat pintu, dengan wajah penuh kelegaan dan air mata bahagia. "Ferdi," bisiknya, senyum terindah merekah di bibirnya. Kau lebih tampan dari yang kubayangkan." Ferdi, yang tidak bisa menahan diri lagi, menangis terisak-isak. Dia jatuh berlutut, bersyukur pada Tuhan dan neneknya. Ramuan ajaib itu berhasil. Penglihatan Alda telah kembali. Kegembiraan meledak di kamar itu. Pak Takim memeluk putrinya erat-erat. Tangisannya yang selama ini tertahan akhirnya pecah. Dokter Arif berdiri terpana, tidak bisa mempercayai apa yang dia saksikan. Ini adalah keajaiban medis. Tapi di tengah euforia itu, Herlan berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Rencananya gagal. Dan Bram, yang menyaksikan keajaiban itu dengan mata berkaca-kaca, merasa seperti ditampar. Dia telah mencoba menghancurkan harapan ini, tapi ternyata, harapan itu lebih kuat dari yang dia kira. Pengkhianatannya sia-sia. Cahaya telah kembali ke mata Alda. Tapi kegelapan dalam hati beberapa orang justru semakin menjadi. Pertarungan belum berakhir. Kegembiraan yang meledak-ledak di kamar Alda perlahan mereda menjadi kelegaan yang dalam dan penuh syukur. Alda tidak berhenti memandangi sekelilingnya. Matanya yang jernih dan masih sedikit berkaca-kaca menatap setiap detail yang selama ini hanya bisa dia bayangkan. Dia melihat pola kayu di langit-langit, warna biru lembut dari dinding kamarnya, bahkan debu yang menari-nari dalam sinar matahari pagi terasa seperti keajaiban. "Bentuknya, seperti ini rupa wajah ayah," gumam Alda pelan, tangannya yang gemetar meraih wajah Pak Takim. Dia menyentuh setiap kerutan di sudut mata ayahnya, setiap uban di pelipisnya. "Ayah sudah begitu lelah." "Ya." Pak Takim, yang biasanya begitu tegar dan berwibawa, kini seperti anak kecil. Dia memeluk erat putrinya. Bahunya masih tergetar oleh isak tangis yang tak terbendung. "Alda, anakku. Akhirnya ayah bisa melihat matamu yang indah lagi." Selama 5 tahun terakhir, mata Alda selalu tampak sayu dan kosong. Kini, cahaya kehidupan telah kembali di dalamnya. Dokter Arif, dengan sikap ilmiahnya, segera memeriksa Alda. Dia menyorotkan lampu kecil ke mata Alda, memintanya mengikuti jarinya, dan melakukan tes lapang pandang sederhana. "Ini sungguh tidak bisa dipercaya," bisik Dokter Arif, menggeleng-gelengkan kepalanya. Respon pupil terhadap cahaya sempurna. Koordinasi mata baik. Visinya masih sedikit kabur. Tapi itu wajar setelah bertahun-tahun tidak digunakan. Secara medis ini adalah kemajuan yang luar biasa. Dia memandang Ferdi dengan rasa hormat yang baru. "Ramuan nenekmu, ada apa di dalamnya, Nak?" Ferdi, yang masih duduk berlutut di lantai, tersenyum lemas. "Saya hanya mengikuti resepnya, dokter. Rahasianya ada pada kombinasi dan prosesnya." Herlan, yang wajahnya pucat dan dingin,
berusaha mengambil kendali. Ini tentu saja kabar yang menggembirakan. Tapi kita harus tetap hati-hati. Bisa jadi ini hanya kesembuhan sementara, atau bahkan efek plasebo karena Alda sangat menginginkannya. Kita perlu observasi ketat selama berbulan-bulan. Alda memandang Herlan untuk pertama kalinya. Dia selalu membayangkan Herlan sebagai pria yang tampan dan elegan, dan bayangannya ternyata benar. Tapi ada sesuatu di matanya, sebuah kilatan dingin yang membuatnya tidak nyaman. "Terima kasih untuk perhatiannya, Pak Herlan," ucap Alda sopan, tapi ada ketegasan di nadanya. "Tapi aku bisa melihat. Ini bukan plasebo. Aku bisa melihat jari-jariku, warna bajumu, bahkan debu di udara. Itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan." Ferdi akhirnya berdiri, kakinya masih terasa lemas. Dia menatap Alda, dan Alda menatapnya kembali. Untuk pertama kalinya, kontak mata mereka sungguh-sungguh terjadi. Sebuah percikan listrik seolah mengalir di antara mereka. "Terima kasih, Ferdi," ucap Alda, suaranya bergetar penuh emosi. "Kau tidak hanya memberiku penglihatanku kembali. Kau memberiku duniamu." Ferdi tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Nona Alda, aku hanya bersyukur bisa membantu." Pak Takim mendekati Ferdi, meletakkan tangan di bahu pemuda itu. Kontak yang akrab dan penuh penerimaan. "Ferdi, kata-kata tidak akan cukup untuk menyampaikan terima kasihku. Kau telah memberikan hadiah yang tidak ternilai harganya pada keluarga ini." Dia memandang Herlan sejenak, lalu kembali pada Ferdi. "Dan aku ingat janjiku. Sebut saja, apa yang kau inginkan? Setengah dari kekayaanku? Posisi di perusahaanku? Apapun itu." Semua mata tertuju pada Ferdi. Herlan menahan napas, menunggu keserakahan yang pasti akan keluar dari mulut pemuda miskin itu. Ferdi menghela napas, lalu mengangkat kepalanya dengan sikap hormat tapi percaya diri. "Terima kasih, Pak Takim. Tapi saya tidak menginginkan uang atau jabatan." Ruangan kembali hening. Bahkan Alda terkejut. "Lalu, apa yang kau inginkan?" tanya Pak Takim, bingung. "Saya hanya meminta izin," jawab Ferdi, menatap langsung ke mata Alda, "untuk tetap menjadi teman Nona Alda. Dan izin untuk mengembangkan ramuan ini lebih lanjut, agar bisa membantu lebih banyak orang yang menderita seperti yang dialami Nona Alda." Jawaban itu membuat semua orang terpana. Sebuah tawaran yang begitu besar, ditolak dengan begitu sederhana. Herlan tidak bisa mempercayai telinganya. Bodoh, pikirnya. Dia menolak kekayaan yang bisa mengubah hidupnya. Pak Takim terharu. Dia melihat ketulusan yang dalam di mata Ferdi. Ini bukan sandiwara. Pemuda ini memang berbeda. "Apapun yang kau inginkan, Nak," ucap Pak Takim, suaranya serak. "Kau tidak hanya akan menjadi teman Alda, kau akan menjadi keluarga kami. Dan untuk proyek ramuanmu, Ayah akan mendanai penuh. Kita akan buatkan laboratorium khusus, klinik, apa saja." Alda tersenyum, air mata kebahagiaan kembali mengalir. Dia senang bukan karena ayahnya menawarkan kekayaan pada Ferdi, tapi karena ayahnya akhirnya melihat kebaikan dan ketulusan yang selama ini dia rasakan dari Ferdi. Titik balik telah terjadi. Harapan yang nyaris padam kini menyala menjadi api yang terang. Sebuah persahabatan telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, dan sebuah pengkhianatan mulai terungkap perlahan. Bram, yang menyaksikan semua ini dari sudut ruangan, merasa dadanya sesak oleh rasa bersalah. Dia melihat bagaimana Ferdi, dengan ketulusannya, justru mendapatkan lebih dari yang bisa dibayangkan oleh keserakahan Herlan. Dan dia tahu, saatnya akan tiba baginya untuk memilih sisi. Euforia atas kesembuhan Alda masih terasa hangat di seluruh rumah. Namun, di balik permukaan yang tenang, arus bawah yang gelap mulai bergolak. Bram, sang pengawal, tidak bisa tidur. Gambaran Alda yang menangis bahagia karena bisa melihat lagi, dan kontrasnya dengan wajah sinis Herlan, terus menghantuinya. Rasa bersalah itu seperti batu berat yang mengimpit dadanya. Keesokan paginya, Bram memutuskan untuk menemui Satria, satu-satunya pengawal lain yang dekat dengan Ferdi dan Alda. Mereka berdua sedang berjaga di taman. "Sat, kita perlu bicara," bisik Bram, wajahnya pucat. Satria memandangnya heran.
Ada apa, Bram? Kau terlihat tidak enak. Bram menarik napas dalam. Aku melakukan sesuatu yang sangat buruk. Terkait dengan ramuan Ferdi. Mata Satria langsung berbinar waspada. Apa yang kau lakukan? Dia. Pak Herlan, dia menyuruhku mencampurkan sesuatu ke dalam ramuan Ferdi. Aku Bram, suaranya bergetar. Dia bilang itu hanya untuk menetralisir ramuan, agar tidak berbahaya. Tapi, ternyata ramuan itu berhasil. Alda sembuh. Aku hampir merusak semuanya. Satria mencengkeram lengan Bram. Apa? Kau gila, Bram. Kenapa kau lakukan itu? Dia mengancamku. Dan menjanjikan uang untuk anak-anakku. Jawab Bram, menunduk malu. Tapi setelah melihat Nona Alda bisa melihat lagi. Aku tidak tahan. Aku harus memberitahu Pak Takim. Sementara itu, di ruang kerja Pak Takim, Herlan sedang mencoba meracuni pikiran sang bos. Pak, kita harus tetap waspada. Kesembuhan Alda ini terlalu mudah. Mungkin saja pemuda itu menggunakan semacam obat terlarang atau hipnosis. Kita tidak tahu efek jangka panjangnya, bujuk Herlan. Pak Takim yang sedang memandangi foto dirinya dengan Alda kecil di meja kerjanya, menghela napas. Herlan, aku menghargai kewaspadaanmu. Tapi aku melihat sendiri kebahagiaan di mata putriku. Itu tidak bisa dipalsukan. Knock knock. Masuk, sahut Pak Takim. Bram dan Satria masuk dengan wajah serius. Herlan langsung merasa tidak enak. Ada apa, Bram? Satria? Tanya Pak Takim. Bram maju selangkah, tangannya gemetar. Pak, saya datang untuk mengaku. Saya telah berkhianat. Herlan langsung berdiri. Bram, apa yang kau katakan? Jangan mengada-ada. Diam, Herlan. Hardik Pak Takim dengan suara menggelegar. Dia menatap Bram. Lanjutkan. 2 hari yang lalu, Pak Herlan memanggil saya. Bram mulai bercerita dengan suara bergetar. Dia menyuruh saya untuk mencampurkan serbuk putih ini ke dalam ramuan Ferdi. Dia mengeluarkan bungkusan kecil berisi sisa serbuk dari sakunya. Dia bilang ini hanya untuk menetralisir ramuan, agar tidak membahayakan Nona Alda. Tapi, saya rasa tidak. Saya rasa ini untuk memastikan ramuan itu gagal. Wajah Herlan pucat membiru. Dia berbohong. Dia yang mendekati saya dan meminta uang. Dia yang ingin meracuni Alda. Satria maju. Pak, saya bisa bersaksi. Saya melihat Bram bertingkah mencurigakan saat Ferdi meracik ramuan. Dan setelah ramuan berhasil, Bram sangat terguncang. Dia datang pada saya pagi ini dan mengaku segala sesuatunya. Pak Takim berdiri. Wajahnya berangsur-angsur merah oleh kemarahan. Dia mendekati Herlan dengan langkah berat. Jadi, selama ini, kau yang berusaha menggagalkan pengobatan putriku? Kau yang menyebarkan desas-desus? Kau yang hampir merenggut harapan terakhirnya? Tidak, Pak. Mereka yang berbohong. Bantah Herlan, mundur ketakutan. Jangan bohong lagi padaku, Herlan! Teriak Pak Takim, menggebrak meja hingga semua benda di atasnya bergetar. Aku sudah memeriksa rekaman CCTV di sekitar pondok Ferdi. Aku melihat kau menemui Bram malam itu. Dan aku juga punya laporan dari sumber lain tentang transaksi mencurigakan di rekeningmu. Herlan terpana. Rencananya yang dia kira sempurna, ternyata sudah diketahui. Pak Takim mengambil bungkusan dari tangan Bram. Kita akan tes serbuk ini di lab. Jika terbukti berbahaya, kau tidak hanya akan dipecat, tapi juga kuhadapkan pada hukum. Mendengar ancaman itu, Herlan akhirnya menyerah. Dia terjatuh di kursi, wajahnya hancur. Baik, saya mengaku. Saya melakukannya karena cemburu. Saya selalu berharap bisa menikahi Alda dan suatu hari nanti mewarisi perusahaan ini. Kehadiran pemuda kampung itu, dia mengancam semua rencana saya. Saya takut jika Alda sembuh, dia akan tertarik pada Ferdi. Pak Takim memandangi Herlan dengan rasa jijik yang mendalam. Jadi, untuk ambisimu yang kotor, kau rela mengorbankan kesembuhan putriku? Kau hampir menghancurkan hidupnya.
Herlan tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk. Keluar dari sini, desis Pak Takim dengan suara rendah yang berbahaya. Kau dipecat. Effective immediately. Dan tunggu panggilan dari pengacaraku. Kau akan berurusan dengan tuntutan percobaan pembunuhan dan pengkhianatan. Herlan berdiri dengan gemetar dan meninggalkan ruangan dengan wajah hancur. Setelah Herlan pergi, Pak Takim memandangi Bram. Dan kau, Bram, kau telah berkhianat. Tapi kau juga yang berani mengakui kesalahanmu. Bram menangis. Maafkan saya, Pak. Saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya lemah. Pak Takim menghela napas panjang. Kau dipecat juga dari posisi pengawal. Tapi karena kejujuranmu di akhir, dan mengingat kau punya keluarga, aku tidak akan menuntutmu. Keluarlah dari hidup kami. Bram membungkuk dalam-dalam, lalu pergi dengan perasaan hancur namun lega. Setelah hanya tinggal berdua dengan Satria, Pak Takim berkata, Satria, mulai sekarang, kau yang akan menjadi kepala pengawal pribadi Alda dan Ferdi. Lindungi mereka. Siap, Pak, jawab Satria dengan tegas. Kebenaran akhirnya terungkap. Pengkhianat telah disingkirkan. Jalan kini terbuka lebar untuk Ferdi dan Alda, tanpa halangan dari dalam. Namun, luka pengkhianatan ini meninggalkan bekas yang dalam pada Pak Takim, mengajarkannya untuk lebih bijak dalam mempercayai orang. Tapi Ferdi bukan Herlan. Ayah, dia yang menyembuhkanku. Dia menolak semua tawaranmu. Apalagi yang harus dia lakukan untuk membuktikan ketulusannya? Bantah Alda, suaranya meninggi. Itu yang justru membuat ayah bertanya-tanya. Alda, jawab Pak Takim, wajahnya berkerut. Seorang pemuda miskin, menolak kekayaan yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap? Itu tidak wajar. Mungkin dia menginginkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Alda terkesiap. Hatinya sakit mendengar kata-kata ayahnya. Ayah tidak serius kan? Ferdi, dia baik, tulus. Aku bisa merasakannya. Perasaan bisa menipu. Nak. Herlan juga selama ini terlihat baik dan setia. Sanggah Pak Takim dengan getir. Percakapan itu berakhir dengan ketegangan. Alda meninggalkan beranda dengan perasaan kesal dan sedih. Keesokan harinya, Pak Takim memanggil Ferdi ke ruang kerjanya. Kali ini, suasana berbeda dari pertemuan pertama mereka. Tidak ada lagi Herlan, tapi ada seorang pengacara perusahaan yang berdiri di samping Pak Takim. Ferdi, aku memanggilmu hari ini untuk membicarakan masa depanmu. Mulai Pak Takim, nada suaranya formal. Ferdi, yang merasa ada yang tidak beres, hanya mengangguk. Iya, Pak. Aku sangat berterima kasih padamu. Dan seperti yang sudah aku janjikan, aku akan membantumu mendirikan klinik dan penelitian herbal. Semua dana sudah disiapkan. Pak Takim menggeser selembar kertas ke arah Ferdi. Ini adalah kontrak kerjasama. Kamu akan memegang 30% saham, dan perusahaanku 70%. Semua keputusan penting harus melalui persetujuan Dewan Direksi. Ferdi membaca kontrak itu dengan cermat. Jantungnya berdebar. Itu adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Tapi dia juga melihat betapa ketatnya klausul-klausulnya. Dia praktis tidak memiliki kendali penuh atas warisan neneknya sendiri. Dan, lanjut Pak Takim, mengingat proyek ini akan membutuhkan konsentrasi penuh, dan statusmu yang berbeda dengan keluarga kami, aku pikir akan lebih baik jika kamu mengurangi intensitas pertemuan dengan Alda. Dia masih dalam masa pemulihan, dan perlu fokus. Sekarang Ferdi mengerti. Ini bukan tentang kerjasama. Ini tentang menjauhkannya dari Alda. Hatinya sakit, tapi dia berusaha tetap tenang. Pak Takim, dengan segala hormat, ucap Ferdi perlahan, saya sangat menghargai tawaran ini, tapi saya tidak bisa menerima kontrak ini. Pengacara itu terkejut. Ini adalah tawaran yang sangat generos, anak muda. Saya tahu, tapi ini adalah warisan nenek saya. Saya ingin memulai dari yang kecil, dengan prinsip saya sendiri. Saya ingin memastikan ramuan ini bisa diakses oleh siapa saja, bukan hanya mereka yang mampu. Ferdi menatap Pak Takim. Dan mengenai Nona Alda, dia adalah teman saya. Seorang teman yang sangat berarti.
Saya tidak akan mengganggu proses pemulihannya, tapi saya juga tidak akan berjanji untuk menjauhinya hanya karena status sosial kami berbeda. Pak Takim berdiri, wajahnya memerah. Jadi kau menolak tawaranku, dan tetap bersikeras mendekati putriku? Saya tidak mendekati siapa-siapa, Pak. Saya hanya menghargai persahabatan kami. Seperti saya menghargai Nona Alda sebagai seorang pribadi, bukan hanya sebagai putri seorang konglomerat. Pertemuan itu berakhir dengan kebuntuan. Ferdi meninggalkan rumah megah itu dengan perasaan campur aduk. Dia kecewa, tapi juga bangga pada prinsipnya. Alda, yang mengetahui pertemuan itu dari Satria, langsung mencari ayahnya. Ayah, benarkah ayah memaksa Ferdi menandatangani kontrak yang membatasi kebebasannya dan menyuruhnya menjauhiku? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Ayah hanya melindungimu, Alda. Dengan menyakiti satu-satunya orang yang tulus membantuku, dengan merendahkan harga dirinya, teriak Alda, suaranya pecah. Ayah tidak mengerti, ya? Yang kubutuhkan bukanlah perlindungan berlebihan. Kubutuhkan kepercayaan. Kepercayaan ayah padaku untuk bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang tidak. Alda. Tidak, ayah. Dengarkan aku, potong Alda. Ferdi adalah orang terbaik yang pernah kukenal. Dan aku mencintainya. Aku mencintai Ferdi. Pengakuan itu mengguncang ruangan. Pak Takim terpana, tidak bisa berkata-kata. Aku mencintainya bukan karena dia menyembuhkanku, tapi karena siapa dia. Karena kebaikan hatinya, ketulusannya, dan caranya membuatku merasa berarti sebagai Alda, bukan sebagai Alda si putri buta atau Alda si anak konglomerat. Air mata mengalir di pipi Alda. Jika ayah tidak bisa menerima itu, dan terus menyakitinya, maka ayah bukan melindungiku. Ayah justru menjauhkanku dari kebahagiaan. Alda berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Pak Takim sendirian dengan pikiran yang kacau. Ujian keyakinan terberatnya telah tiba. Apakah dia akan memegang erat prasangka dan kelas sosial, atau membuka hatinya untuk kebahagiaan putri satu-satunya? Untuk pertama kalinya, raja bisnis yang perkasa itu merasa benar-benar tidak berdaya. Hari-hari setelah konfrontasi dengan Alda terasa sangat panjang dan sunyi bagi Pak Takim. Rumah megah itu tiba-tiba terasa sangat luas dan hampa. Meja makan yang biasanya diisi canda tawa Alda kini hanya diisi oleh denting perak dan suara AC yang mendengung. Setiap kali dia mencoba menyapa putrinya, Alda hanya membalas dengan singkat dan sopan sebelum mengurung diri di kamarnya. Rasa kehilangan yang lebih dalam dari saat Alda buta kini menyergapnya. Dia kehilangan kehangatan putrinya. Puncaknya adalah ketika Pak Takim menemukan sebuah sketsa yang terjatuh di lorong. Itu adalah gambar dirinya, digambar oleh Alda. Di bawahnya tertulis, "Untuk ayah yang dulu, yang percaya padaku." Coretan sederhana itu menusuk hatinya lebih dalam dari pisau manapun. Dia menyadari bahwa dalam usahanya melindungi, dia justru telah menjauhkan diri dari putri yang sangat dicintainya. Sementara itu, di pondok Ferdi, suasana juga tidak lebih baik. Ferdi mencoba berkonsentrasi pada penelitian herbalnya, tetapi hatinya terasa berat. Dia merindukan obrolan ringan dengan Alda, tawanya, dan caranya memandang dunia dengan penuh kekaguman. Tapi dia juga memahami posisinya. Dia tidak ingin menjadi sumber konflik antara Alda dan ayahnya. Pada hari ketiga setelah konfrontasi, sebuah mobil mewah berhenti di depan pondok Ferdi. Bukan mobil dinas dengan sopir, melainkan Pak Takim sendiri yang menyetir. Dia turun dengan pakaian kasual sederhana, tanpa embel-embel jas atau dasi. Wajahnya tampak lelah tetapi lebih lembut. Ferdi, yang sedang membersihkan peralatan di halaman, terkejut melihat kedatangannya. Pak Takim, ada yang bisa saya bantu?" Pak Takim mengangguk, tangannya di saku celana. "Bisa kita bicara sebentar, Ferdi?" Mereka duduk di bangku kayu sederhana di teras pondok. Suara jangkrik dan kicau burung menggantikan keheningan yang awalnya canggung. "Ayah minum?" tawar Ferdi sopan. "Tidak usah, terima kasih," jawab Pak Takim. Dia memandangi sekeliling pondok yang sederhana namun rapi. Tempat yang tenang. "Iya, Pak, cocok untuk meracik ramuan." Pak Takim menghela napas panjang.
Ferdi, aku datang ke sini untuk meminta maaf. Ferdi terkejut. Dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu dari seorang sekaya dan seberwibawa Pak Takim. Permintaan maaf untuk sikapku yang tidak fair padamu. Untuk prasangka burukku, lanjut Pak Takim, matanya menatap lurus pada Ferdi. Aku terbiasa dengan dunia di mana segala sesuatu ada harganya, di mana setiap orang punya agenda. Aku lupa bahwa masih ada orang sepertimu yang tulus dan jujur. Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti kekhawatiran Bapak, jawab Ferdi rendah hati. Tidak, itu tidak baik, bantah Pak Takim. Alda, dia benar. Aku justru menjauhkannya dari kebahagiaan dengan sikapku. Dia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Alda mengatakan bahwa dia mencintaimu. Ferdi menunduk, pipinya memerah. Saya juga mencintai Nona Alda, Pak. Tapi saya tahu posisi saya. Saya tidak pernah bermaksud. Aku tahu, potong Pak Takim lembut. Dan itulah yang membuat semua ini semakin berarti. Dia menarik napas dalam. Jadi, kali ini, aku datang bukan sebagai CEO yang menawarkan kontrak, tapi sebagai seorang ayah. Ferdi mengangkat kepalanya, penasaran. Ferdi, ucap Pak Takim, suaranya bergetar penuh emosi. Maukah kau menjadi menantuku? Maukah kau membahagiakan Alda, melindunginya, dan mencintainya seumur hidupmu? Dunia seakan berhenti berputar bagi Ferdi. Dia terkesima, tidak bisa berkata-kata. Ini adalah hal terakhir yang dia duga akan terjadi. Pak, saya hanya pemuda miskin. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan pada Nona Alda. Kau punya segalanya yang tidak bisa kubeli dengan uang, Ferdi, sahut Pak Takim, meletakkan tangan di bahu pemuda itu. Kau punya hati yang tulus, karakter yang kuat, dan kecerdasan yang diberikan alam. Itu lebih berharga dari semua kekayaanku. Alda tidak membutuhkan pria kaya. Dia membutuhkan pria baik sepertimu. Air mata mulai menggenang di mata Ferdi. Tapi, masyarakat, mereka akan berkata buruk tentang keluarga Bapak. Biarkan mereka berkata, jawab Pak Takim dengan tegas. Kebahagiaan putriku adalah yang terpenting. Dan, aku ingin kau tidak hanya menjadi menantuku, tapi juga penerus usahaku. Kau punya bakat dan ketekunan. Dengan bimbingan yang tepat, kau akan menjadi pemimpin yang hebat. Ferdi memandangi Pak Takim, mencari tanda-tanda ketidakjujuran. Yang dia lihat hanya ketulusan dan penyesalan yang dalam. Alda, dia setuju dengan ini? Tanya Ferdi pelan. Pak Takim tersenyum kecil. Dia tidak tahu aku datang ke sini. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu. Pagi ini, saat aku meminta maaf padanya, dia berkata, Ayah, yang kuminta hanya satu, izin untuk mencintai dan dicintai oleh orang yang kupilih. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kau mencintainya cukup untuk menerima semua konsekuensinya? Untuk masuk ke dalam dunia kami yang rumit, tapi dengan tetap mempertahankan dirimu yang sederhana dan tulus ini? Ferdi tidak perlu berpikir dua kali. Dia mengangguk. Air mata bahagia akhirnya mengalir. Dengan senang hati, Pak, saya mencintai Alda lebih dari apapun. Saya berjanji akan membahagiakannya dan membuatnya bangga. Pak Takim menarik napas lega. Senyum lebar akhirnya merekah di wajahnya. Dia memeluk Ferdi erat-erat. Selamat datang di keluarga kami, Nak. Di kejauhan, dari balik jendela kamarnya di atas bukit, Alda menyaksikan ayahnya memeluk Ferdi. Dia tidak mendengar percakapan mereka, tapi dia bisa melihat bahasa tubuh mereka. Sebuah senyum indah merekah di bibirnya, dan air mata kebahagiaan mengalir deras. Ayahnya akhirnya mengerti. Cintanya tidak perlu diukur dengan latar belakang atau kekayaan, tetapi dengan ketulusan hati. Sebuah bab baru yang indah akan segera dimulai. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit, menerangi bukit dengan cahaya keperakan yang magis. Setelah kepergian Pak Takim, Ferdi duduk sendiri di bangku teras pondoknya. Hatinya masih berdebar-debar mencampur rasa tidak percaya dan kebahagiaan yang luar biasa. Izin dari Pak Takim bagai mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Dia belum menyatakan perasaannya secara langsung pada Alda.
Semuanya terjadi melalui perantara, dan dia ingin Alda mendengarnya langsung dari mulutnya sendiri. Sementara itu, di kamarnya, Alda juga tidak bisa tidur. Pemandangan ayahnya memeluk Ferdi sore tadi terus terbayang di benaknya. Sebuah harapan besar menyala dalam dadanya. Apakah mungkin? Apakah ayahnya benar-benar memberikan restunya? Teleponnya berdering, mengagetkannya. Alda? Suara Ferdi di seberang telepon terdengar gugup. Apa kau bisa menemuiku di taman? Sekarang. Alda tersenyum. Taman kita. Iya, taman kita. Tanpa pikir panjang, Alda mengenakan jaket dan bergegas keluar. Satria, yang sudah mengetahui situasi, hanya tersenyum dan membukakan pintu untuknya, mengizinkannya pergi sendirian untuk pertama kalinya. Ferdi sudah menunggu di bawah pohon beringin besar, tempat mereka pertama kali menghabiskan banyak waktu bersama. Di tangannya ada sebuah karangan bunga kecil yang terbuat dari bunga rembulan dan daun pelangi yang dia kumpulkan dengan susah payah, simbol dari perjalanan mereka. Ketika Alda mendekat, wajahnya diterangi cahaya bulan, membuatnya tampak seperti peri yang turun dari hayalan. Ferdi menahan napas. Dia selalu tahu Alda cantik, tetapi dalam cahaya bulan, dengan mata jernihnya yang kini bisa memandang langsung kepadanya, kecantikannya sungguh memesona. Ferdi, ada apa? Kenapa memanggilku larut malam begini? Tanya Alda, suaranya berbisik penuh keheranan. Ferdi mengulurkan karangan bunga itu. Ini, untukmu. Alda menerimanya. Senyum mengembang di bibirnya saat dia melihat dan mencium harumnya. Bunga rembulan dan daun pelangi. Indah sekali. Tapi, pasti bukan ini alasan kau memanggilku ke sini, kan? Ferdi menggeleng, menarik napas dalam untuk memberanikan diri. Alda, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu. Sejak pertama kali kita bertemu, saat kau terjatuh dan aku menahanmu, sesuatu dalam hatiku berkata bahwa kau adalah orang yang spesial. Alda mendengarkan dengan saksama, matanya berbinar. Di setiap pertemuan kita setelahnya, lanjut Ferdi, suaranya semakin mantap. Di setiap cerita yang kita bagikan, di setiap tawamu yang kudengar, perasaanku padamu tumbuh. Aku jatuh cinta padamu, Alda. Bukan karena kau adalah putri Pak Takim. Bukan karena kau cantik. Tapi karena siapa dirimu. Karena kekuatanmu, karena kebaikan hatimu, karena caramu melihat dunia dengan penuh rasa syukur bahkan dalam kegelapan. Air mata mulai membasahi mata Alda. Ini yang selalu dia tunggu-tunggu. Aku mencintaimu, Alda, ucap Ferdi. Suaranya lirih namun jelas terdengar di keheningan malam. Dan sore ini, ayahmu datang menemuiku. Dia memberikan restunya. Tapi yang terpenting bagiku adalah perasaanmu. Apakah kau mau menerima cintaku? Maukah kau menjalani sisa hidupmu bersamaku? Alda tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia melangkah mendekat, tangannya yang memegang karangan bunga itu meraih tangan Ferdi. Ferdi, selama ini, kaulah yang menjadi mataku. Kaulah yang membawaku kembali kepada cahaya. Tapi yang lebih penting, kaulah yang membuatku merasa hidup, merasa berarti. Aku tidak hanya menerima cintamu. Dia berhenti sejenak, menatap mata Ferdi dalam-dalam. Tapi aku juga mencintaimu. Dengan segenap hatiku. Seketika itu pula, dunia seakan berhenti. Ferdi mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Alda yang basah oleh air mata. Dengan hati-hati, dia mendekatkan wajahnya dan menciumnya dengan lembut. Ciuman pertama mereka, di bawah cahaya bulan purnama, di tempat di mana cinta mereka mulai bersemi. Rasanya manis, lembut, dan penuh dengan janji akan masa depan. Setelah mereka berpisah, Alda bersandar di pelukan Ferdi, kepalanya berada di dada Ferdi yang terasa berdebar kencang. Ayah bilang dia ingin kau menjadi penerusnya, gumam Alda. Ferdi mengelus punggung Alda. Itu tawaran yang sangat besar. Tapi yang paling kuinginkan adalah menjadi penerus dalam merawat dan mencintaimu seumur hidupku. Kita akan melakukannya bersama-sama, jawab Alda, memandangi bulan. Kau akan mengajariku tentang kekayaan alam, dan mungkin aku bisa membantumu memahami dunia bisnis ayah. Kita adalah tim. Tim yang sempurna, sahut Ferdi,
mencium ubun-ubun kepala Alda. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang berkelip, dua hati yang berasal dari dunia yang berbeda akhirnya menyatu. Cinta mereka telah diuji oleh kegelapan, dikhianati oleh keserakahan, dan hampir dihancurkan oleh prasangka. Namun, pada akhirnya, ketulusan dan keyakinan mereka berhasil mengalahkan segalanya. Mereka tidak lagi hanya sebagai si putri cahaya dan si pemetik herba. Mereka adalah Alda dan Ferdi, dua insan yang saling mencintai, siap membangun masa depan mereka bersama. Fajar menyingsing, membawa serta harapan baru. Kabar tentang pertunangan Alda dan Ferdi menyebar bagai angin, mengguncang kedua dunia, baik di puncak bukit yang mewah maupun di kaki bukit yang sederhana. Reaksi yang muncul beragam, dari yang penuh sukacita hingga yang penuh keheranan dan bahkan cibiran. Di sebuah kafe mewah di pusat kota, para elit bisnis berspekulasi. Takim sudah pikun, ya? Menyerahkan perusahaan dan putrinya pada pemulung, ucap seorang pengusaha properti dengan sinis. Jangan-jangan itu pemuda punya ilmu hitam. Memperdaya Alda yang buta dan sekarang memanipulasi Takim, timpal yang lain. Tapi di kaki bukit, di warung-warung kopi sederhana, ceritanya berbeda. Ferdi, anak baik itu, dapat rejeki nomplok. Pantas, kerjanya rajin dan hatinya bersih. Ucap Marni, tetangga Ferdi yang tua. Iya, Bu. Tapi semoga dia nggak lupa sama kita-kita ya, sahut pemilik warung kopi. Ferdi sendiri sadar betul akan tanggung jawab besar yang menantinya. Beberapa hari setelah pertunangan, Pak Taki mengajaknya ke kantor pusat perusahaan untuk pertama kalinya. Gedung pencakar langit yang megah itu membuatnya sedikit tertegun, tapi dia segera menyusun niat. Dia di sini bukan untuk menjadi orang lain, tapi untuk membawa nilai-nilai yang diakininya. Selamat pagi, Pak Ferdi, sapa para karyawan dengan hormat, meski ada keraguan di mata beberapa orang. Di ruang rapat direksi, Pak Takim memperkenalkannya. Mulai hari ini, Ferdi akan bergabung dengan kita. Dia akan memimpin divisi baru, Takisara Herbal, yang fokus pada pengembangan obat-obatan berbahan alam. Wajah-wajah di seberang meja tampak tidak yakin. Seorang direktur veteran, Pak Gunawan, berdeham. Dengan segala hormat, Pak Takim, bidang kita adalah properti dan retail. Apa tidak terlalu melompat jauh? Dan, apakah Pak Ferdi memiliki latar belakang bisnis atau farmasi? Ferdi, yang sudah mempersiapkan diri, menjawab dengan tenang. Pak Gunawan, saya tidak memiliki gelar MBA atau PhD. Tapi saya memiliki pengetahuan turun-temurun yang telah terbukti menyembuhkan. Dan saya percaya, dalam bisnis, yang terpenting adalah memahami kebutuhan dan memberikan solusi yang tulus. Banyak orang yang mencari alternatif pengobatan yang alami dan terjangkau. Itulah pasar kita. Jawabannya sederhana, tapi penuh keyakinan. Pak Takim tersenyum bangga. Sementara itu, Alda juga menemukan perannya. Dia tidak lagi menjadi putri yang dilindungi dalam menara gading. Dengan penglihatannya yang pulih, dia bersemangat mempelajari bisnis keluarga, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Dia mendatangi Ferdi di laboratorium sementara yang didirikan di dekat pondoknya. Jadi, bagaimana rencanamu, calon suamiku? Tanya Alda, menyandar di pintu, melihat Ferdi yang sedang mencatat hasil pengamatan. Ferdi menoleh, senyum lebar mengembang. Aku ingin memulai dengan produk-produk dasar dulu. Tonik untuk daya tahan tubuh, minyak untuk pegal linu. Bahan bakunya akan kita dapatkan dari petani lokal. Kita beri mereka pelatihan dan membeli dengan harga yang adil. Jadi, bisnis ini tidak hanya menguntungkan, tapi juga memberdayakan. Alda mendekat, matanya berbinar. Aku suka itu. Dan untuk pemasarannya, kita bisa ceritakan kisah di balik setiap ramuan. Konsumen sekarang menyukai produk dengan cerita dan nilai. Tepat. Kau mengerti sekali, sahut Ferdi antusias. Dan, aku punya ide. Bagaimana jika kita menyisihkan sebagian keuntungan untuk membiayai operasi katarak bagi orang-orang yang tidak mampu? Sebagai bentuk syukur. Alda memandang Ferdi dengan penuh kekaguman. Di balik kesederhanaannya, tersimpan hati yang begitu mulia. Itu ide yang sempurna. Sayang. Mereka berdua mulai bekerja sebagai sebuah tim yang solid. Alda yang memahami dunia bisnis dan komunikasi,
Ferdi dengan pengetahuan herbal dan visi kemanusiaannya. Pak Takim, yang awalnya khawatir, kini hanya bisa melihat dengan takjub bagaimana putrinya dan calon menantunya saling melengkapi. Beberapa bulan kemudian, produk pertama, Takisara Herbal, diluncurkan, Cahaya Mata Tonik. Sebuah tonik untuk kesehatan mata yang terinspirasi dari ramuan yang menyembuhkan Alda. Dalam kemasannya, tercantum kisah singkat mereka. Produk itu tidak hanya laris, tetapi juga mendapatkan apresiasi karena nilai sosialnya. Pada suatu malam, saat keluarga kecil itu makan malam bersama di rumah besar, Pak Takim berbicara. Ayah, perhatikan, sejak kalian berdua bekerja sama, perusahaan tidak hanya untung, tapi juga mendapatkan rasa hormat yang baru. Kalian membawa napas segar. Ferdi tersenyum. Kami hanya melakukan apa yang kami yakini, Ayah. Alda, sambung Pak Takim pada putrinya. Ayah bangga padamu. Kau tumbuh menjadi wanita yang kuat dan bijaksana. Ayah yang mengajarkanku untuk tidak pernah menyerah, balas Alda hangat. Ferdi memandangi keluarganya yang baru ini. Dari pemuda miskin yang hanya memiliki sebuah pondok dan tas herbal, kini dia memiliki segalanya, cinta, keluarga, dan tujuan hidup. Tapi dia tahu, semua ini bukan karena kekayaan Pak Takim, tapi karena ketulusan yang tidak pernah berkompromi. Aku berjanji akan membangun takdir kita sendiri, Alda, ucap Ferdi nanti malam itu, berjalan-jalan di taman bersama tunangannya. Bukan dengan uang ayahmu, tapi dengan kerja keras dan prinsip kita. Alda menggenggam erat tangannya. Aku tahu, sayang, dan aku akan ada di sampingmu, setiap langkahnya. Bulan purnama kembali menyinari mereka, menyaksikan sebuah awal yang baru. Awal di mana cinta tidak hanya mengubah takdir dua insan, tetapi juga membawa cahaya dan harapan bagi lebih banyak orang. Kisah mereka telah menjadi legaya, sebuah bukti bahwa hati yang tulus dan tekad yang kuat bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan kegelapan dan kesenjangan sosial. 2 tahun telah berlalu sejak pernikahan megah Ferdi dan Alda yang menggemparkan seluruh kota. Upacara yang awalnya dipandang sinis oleh banyak kalangan elit, justru menjadi simbol harapan baru. Ferdi, dengan jas sederhananya yang terbuat dari tenun tradisional, dan Alda, dengan gaun pengantinnya yang elegan namun tidak berlebihan, bersanding di pelaminan bukan sebagai konglomerat dan pemuda miskin, melainkan sebagai dua insan yang setara, dipersatukan oleh cinta dan keyakinan. Kini, Takisara Herbal telah berkembang pesat menjadi salah satu divisi paling menguntungkan dan berpengaruh dalam grup perusahaan. Di bawah kepemimpinan Ferdi, divisi ini tidak hanya memproduksi suplemen herbal, tetapi telah berekspansi menjadi pusat penelitian dan pengembangan obat-obatan tradisional yang diakui secara internasional. Laboratorium modern berdiri berdampingan dengan kebun herbal seluas hektaran di kaki bukit, memberdayakan ratusan petani lokal. Suatu sore yang cerah, Ferdi dan Alda berdiri di balkon rumah mereka yang baru, sebuah rumah yang tidak semegah istana Pak Takim, tetapi hangat dan penuh dengan koleksi tanaman herbal serta buku-buku. Dari kejauhan, terlihat Pak Takim yang sudah pensiun, asyik bermain dengan seorang bayi berusia 1 tahun di taman, cucu pertamanya, yang mereka beri nama Kirana, yang berarti cahaya. Tidak pernah terbayang, ya, gumam Alda, bersandar pada bahu suaminya, hidup kita akan seindah ini. Ferdi memeluk erat istrinya. Semua berawal dari secangkir ramuan dan seorang putri pemberani yang percaya pada pemetik herba. Tiba-tiba, telepon Alda berdering. Dia mengangkatnya, dan wajahnya berbinar. Apa? Benar kan? Itu kabar luar biasa. Setelah menutup telepon, dia memandang Ferdi dengan mata berkaca-kaca. Itu tadi dari tim riset kita. Ramuan, cahaya mata, versi kita, yang sudah melalui uji klinis fase 3, akhirnya mendapatkan persetujuan BPOM untuk dipasarkan secara nasional. Dan yang lebih hebat lagi, yayasan kita berhasil membiayai operasi katarak yang ke-1000. Ferdi menarik napas dalam, perasaan haru dan bangga membanjiri dirinya. Nenek pasti tersenyum dari surga sekarang. Pengetahuannya tidak hanya menyembuhkanmu, tapi juga ribuan orang lain. Malam harinya, keluarga besar itu berkumpul untuk makan malam. Pak Takim, yang kini tampak lebih santai dan bahagia, mengangkat gelasnya. Untuk Kirana, cahaya di hidup kita yang tua ini, ucapnya, matanya berbinar melihat cucunya yang sedang asyik memainkan mainan. Dan untuk kalian berdua, Alda,
Ferdi. Ayah tidak pernah membayangkan di usia senja, bisa menyaksikan perusahaan yang kubangun tidak hanya tumbuh, tetapi juga memiliki jiwa. Kalian telah membuktikan bahwa bisnis bisa dilakukan dengan hati. Terima kasih, Ayah, jawab Ferdi. Tapi semua ini tidak akan mungkin tanpa restu dan kepercayaan Ayah. Ayahlah yang memberi saya kesempatan. Ayah yang harus berterima kasih padamu, Nak, balas Pak Takim, suaranya bergetar. Kau tidak hanya menyembuhkan mata putriku, tapi juga membuka mata hatiku. Kau mengajarkan pada ayah bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah kekayaan atau tahta, tetapi cinta, keluarga, dan memberi manfaat bagi sesama. Alda tersenyum, memandangi dua pria paling penting dalam hidupnya yang kini terikat begitu erat. Kita semua saling menyembuhkan, Ayah. Ferdi dengan ketulusannya, Ayah dengan kebesaran hati untuk berubah, dan aku belajar untuk memperjuangkan apa yang aku percayai. Beberapa hari kemudian, Ferdi dan Alda mengunjungi pondok tua Ferdi, yang kini telah dijadikan museum kecil dan pusat pelatihan untuk warga yang ingin mempelajari pengobatan herbal. Di sana, mereka bertemu dengan Rudy, teman lama Ferdi, yang kini menjadi manajer kebun herbal. Lihat, Fer, kata Rudy bangga. Dari sini, dari pondok sederhana ini, sekarang kita mengirimkan herbal ke seluruh negeri. Siapa yang menyangka? Ferdi tersenyum, mengenang masa lalu. Kau ingat dulu kau bilang aku mimpi? Kau bilang mereka tidak akan pernah mendengarkan pemetik herba miskin. Rudy tertawa malu. Yah, aku salah. Dan aku senang sekali ternyata aku salah. Saat matahari terbenam, Ferdi dan Alda duduk di bangku taman tempat mereka pertama kali berbicara. Pemandangan kota di kejauhan mulai dihiasi oleh lampu-lampu yang berkelap-kelip. Kadang aku merindukan masa ketika aku belum bisa melihat, ucap Alda tiba-tiba. Karena dalam kegelapan itulah aku belajar untuk melihat dengan hatiku. Dan hatiku langsung mengenalimu, Ferdi. Ferdi mencium kening istrinya. Dan aku bersyukur setiap hari karena kau mempercayaiku. Kau adalah cahaya yang membimbingku, Alda. Tanpamu, aku mungkin masih hanya seorang pemetik herba yang bermimpi. Tapi mimpi itulah yang mengubah segalanya. Sayang, balas Alda lembut. Mimpi, dan keberanian untuk mewujudkannya. Kisah mereka telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebuah bukti nyata bahwa cinta sejati mampu melampaui batas materi dan status sosial. Bahwa ketulusan dan keyakinan bisa mengalahkan kegelapan, baik kegelapan mata maupun kegelapan hati. Dan cahaya itu tidak akan pernah padam. Ia akan terus bersinar, diteruskan melalui setiap botol ramuan herbal yang menyembuhkan, melalui setiap keluarga yang terbantu, dan melalui senyum kecil Kirana yang mewarisi semangat orang tuanya. Sebuah cahaya abadi yang akan terus menerangi dunia, satu hati pada suatu waktu.